Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Jamika Noviatna, NIREM 2021 020167. Saya dari kelas 1 Sya 4, tugas pengantar teknologi informasi dari Bapak M. Saifuddin Eskom Mkom. Saya dari kampus STMIK Trigunadarma Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat hardware dan software. Perangkat keras atau hardware memiliki komponen-komponen yaitu A. Prosesor. Prosesor merupakan komponen utama atau otak dari laptop atau komputer yang terletak di tengah motherboard. Fungsi prosesor secara umum adalah mengelola perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Berikut ini adalah gambar dari prosesor. B. Memori. Memori adalah salah satu komponen penting di dalam sebuah komputer. Fungsi memori adalah sebagai tempat penyimpanan data atau informasi. Berikut adalah gambar dari memori. C. Mouse. Berfungsi sebagai penggerak kursor pada layar komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa instruksi seperti melakukan klik dan blok. Berikut adalah gambar dari mouse. D. Yaitu scanner. Berfungsi untuk merubah file fisik menjadi file digital yang dapat diolah oleh komputer. Ini adalah gambar dari scanner. E. Proyektor LCD. Berfungsi untuk menampilkan gambar atau video pada bidang datar yang lebih lebar dan umumnya berwarna putih. Ini adalah gambar dari proyektor LCD. F. Printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari yang awalnya berupa soft copy menjadi hard copy. G. Monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang tergolong sebagai output yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolah data berupa grafis. Berikut gambar dari monitor. Yang terakhir yaitu keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menginput karakter serta instruksi yang dilakukan oleh user. Berikut gambar dari keyboard. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. 1. Perangkat lunak sistem operasi. Berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. A. Microsoft Windows. Microsoft Windows berfungsi untuk penghubung antara hardware dengan software. B. Linux. Linux merupakan sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik, berfungsi untuk sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras komputer seperti desktop dan superkomputer. 2. Perangkat lunak aplikasi. Berfungsi untuk memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Contohnya yaitu Adobe Photoshop. Fungsi Adobe Photoshop adalah untuk membuat dan mengedit gambar dalam banyak lapisan, manipulasi gambar, dan retouch foto untuk berbagai format file gambar dan video. B. Adobe Premiere. Fungsi Adobe Premiere yang utama adalah sebagai software pengolah video. Software ini dapat digunakan untuk membuat video pribadi, pernikahan, vlog, bahkan dapat juga digunakan untuk membuat video broadcasting, pertelevisian, film, atau sinetron. 2. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi
dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. A. Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. B. PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa skrip untuk keperluan umum, open source yang banyak digunakan dan sangat cocok untuk pengembangan web serta dapat disematkan ke dalam HTML. C. Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula terutama di bidang akademis. Yang terakhir 4 yaitu perangkat lunak tambahan. Merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengkopi data, mengatur hard disk, dan lain-lainnya. A. Antivirus. Antivirus yang sering juga disebut dengan Smartaf merupakan antivirus buatan dalam negeri yang dikhususkan untuk mengatasi dan membersihkan virus-virus komputer yang menyebar di Indonesia. Smartaf dapat membersihkan komputer dari virus baik secara otomatis maupun manual menggunakan tools yang disediakan Smartaf. B. WinZip. WinZip banyak digunakan oleh pengguna komputer untuk mengkompres file atau folder sehingga ukuran file akan menjadi lebih kecil tanpa mengurangi kualitas file. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Terima kasih.